Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah memasuki webinar pada hari ini, yaitu tentang kupas tuntas seputar masyarakat kota. Ada apa dengan perkotaan? Perkenalkan, nama saya Jonathan Suryadi, dan di hari ini, sebelum memulai acara webinar ini ya, akan saya sharekan dulu untuk tata peraturan di dalam webinar kali ini. Jadi di dalam webinar ini akan hanya ada 3 peraturan yang simpel mengenai kupas tuntas tentang masyarakat kota dapat dengan perkotaan. Yang pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama kegiatan dengan menuliskan pada link Menti yang telah disediakan. Bisa dicek dulu mungkin di chatnya sudah dikirimkan oleh teman saya, Kak Aris. Dan setelah itu bagi peserta diharapkan untuk mengikuti kegiatan dengan tertib, yaitu dengan cara mute ya, dan juga mematikan video. Dan yang terakhir, setelah kegiatan webinar berakhir, diharapkan untuk setiap peserta yang ada di dalam webinar kali ini untuk memberikan feedback yang akan nantinya di-share di dalam kolom chat juga. Seperti itu. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, di hari ini, webinar ini akan ada 2 orang, 1 narasumber dan 1 moderator. Moderator kita adalah Bapak Taufik Akbar Rizky Yunanto, sarjana psikologi dan magister psikologi, psikolog. Dan juga untuk narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Rangga Ibu Tiwi, atau nama lengkapnya adalah Ibu NK Endah Triwiati. Beliau berfokus pada seksualitas dan gender, dan juga penanganan kekerasan seksual. Seperti itu. Langsung saja akan saya berikan panggung ini kepada Bapak moderator kita, Bapak Taufik. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Suri sudah memperkenalkan kami. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi baik-baik aja teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa aja mengenai ini ya, mengenai hal-hal terkait dengan urban kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman peserta lomba dan ya sebenarnya tidak hanya peserta lomba gitu ya, tapi juga teman-teman yang tidak mengikuti lomba pun juga bisa belajar mengenai hal ini gitu, karena isu-isu mengenai urban itu menjadi ciri khasnya dari psikologi Ubaya kalau teman-teman tahu kayak gitu ya. Dan dari ini pun juga teman-teman akan tahu sebenarnya kalau kita bicara urban itu tentang apa aja sih gitu ya, dan kemudian urban sendiri itu apa gitu. Mungkin kalau teman-teman searching gitu ya, entah itu di Google atau mungkin di kamus gitu, urban itu perkotaan gitu. Tetapi apakah sesimpel itu gitu ya kalau kita bicara tentang perkotaan? Dan sebenarnya kalau kita bicara urban community itu apa saja yang termasuk di dalam sana gitu. Hal ini nantinya kita akan kupas tuntas sesuai dengan judul kita gitu ya, kupas tuntas seputar masyarakat kota bersama dengan Ibu Tiwi ya. Nah, mungkin Bu Tiwi bisa on cam, Bu Tiwi. Pak, sorry. Ya. Nggak sadar kalau masih Iya. mute dan nggak on. Iya. Selamat siang Bu Tiwi. Selamat siang teman-teman semua. Iya. Selamat siang Jonathan. Jonathan ngontak saya sampai dia panik. Iya. Iya Bu Tiwi, apa kabar Bu? Baik ya Bu ya. Baik Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang nih Bu ya tentang
urban itu apa gitu. Karena kan teman-teman SMA ini, siswa SMA ini kan masih belum tahu gitu ya. Oh, ini Ketika bicara gimana Bu? oh, Ini SMA-nya ini macam-macam SMA Bu, ya? dari iya SMA. Oh, Rata-rata ada yang kelas 11 gitu ya, ada yang kelas 10 gitu. Iya, jadi memang wah. peserta kita banyak siswa-siswa nih Bu, yang masih remaja-remaja kayak gitu. Oh, gitu. Kan Waduh. ya Iya, iya, iya. remaja-remaja yang mau belajar tentang Jangan urban saya itu apa kayak gitu ya. Nah, dengan pakarnya nih oh, dengan iya, Ibu iya, Tiwi iya. gitu ya. Gitu. Mungkin Jadi mungkin nih nanti teman-teman juga tertarik juga ya mau masuk ke psikologi ubaya. Jadi begitu tahu tentang urban community itu, wah ternyata urban itu menarik ya kayak gitu. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Bu Tiwi gitu ya, mengenai apa sih urban, kemudian ragamnya itu apa, dan apa sih yang ada di dalam urban. Intinya urban itu apa gitu. Itu yang sebenarnya mungkin teman-teman pengen tahu kayak gitu. Mungkin Bu Dewi ada materi yang mau disampaikan dulu Bu, ya, atau iya, Kak. Ini modelnya gimana? Kita ngobrol atau saya nyiapin materi sih sebetulnya. ngobrol boleh Bu. Kalau Ibu ada materi mungkin Ibu ada yang mau disampaikan dulu, monggo silahkan. Ya, Atau kita mau lanjut langsung ini. Pak. Mm. Ya sudah. Nanti mungkin ada yang harus dipotong supaya tidak membingungkan teman-teman. Jadi ini Ya, dari SMA ya, teman-teman SMA betul. Mm-mm. kelas 1 sampai kelas 3. Ya, betul. Namanya saya dulu ini kelihatan kalau sudah tua. Bahasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bukan apa? Nah, Bukan kelas 12, bukan gitu ya. mm-mm. Kelihatan. Ya, ini ada guru juga Bu Oh di sini. begitu. Iya, Selamat didampingi ada guru pendampingnya juga gitu. siang, Ibu dan Mm-mm. Bapak guru. Mm-mm. Berapa orang gurunya? Boleh tahukah? Gurunya sepertinya tidak lebih dari 5 sih Bu. Oh begitu. Ya, mm-mm. Ya, Baik. ya. Sudah, kita Ya, ngomong. Oh baik. ya. Kita ngobrol dulu mungkin ya Bu ya. Ya, ya, Nah, silakan. sambil mungkin kalau Bu Dewi nanti mau di tengah-tengah kita ngobrol itu mau ada yang mau disampaikan, monggo Bu. Ya, Ya. silakan. Oke, Saya mungkin sebetulnya menyiapkan untuk Pak mm, umum itu permasalahannya apa saja karena saya pikir juga ini kan mau ada apa apa ada lomba kalau nggak salah ya. betul, ini ada lomba yang akan ini Bu. Jadi Pak, ini yang hadir webinar kali ini tuh ada peserta lomba dan juga siswa-siswa yang tidak mengikuti lomba kayak gitu. Oh, gitu. Gitu. Nah, yang mengikuti lomba ini mereka akan ada yang ikut lomba poster, tapi juga ada yang ikut lomba film kayak gitu. Oh. Dan itu sudah lewat. Masih proses Bu. Jadi mereka masih proses pengerjaan. Makanya mereka dengan adanya materi ini nanti harapannya akan terbantu banget gitu Bu. Gitu Baik. ya. Teman-teman SMA itu seringkali kreatif banget malah. Betul. Lebih kreatif daripada yang ngaku dosen. Iya. Iya Bu Tiwi. Mungkin sebagai pembuka ya Bu ya. Ya. Nah, ini kan judulnya Kupas Tuntas Seputar Masyarakat Kota, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai masyarakat kota itu sebenarnya masyarakat kota itu apa sih, Bu Dewi? Oke. Ini teman-teman malah udah tahu nih kalau ini sih. Ya, masyarakat kota bisa orang yang sebenarnya masyarakat kota itu kita bisa bicara dari orang-orang yang berada di kota gitu ya. Tetapi kalau kita bicara kota zaman sekarang itu kan kotanya meluas, melebar gitu ya. Semua jadi meluas gitu. DKI Jakarta yang tadinya adalah kota menjadi provinsi. Mungkin Surabaya sebentar lagi juga jadi provinsi. Jadi provinsi ada provinsi Surabaya. Misalnya gitu. Ya karena kemarin pada waktu ini pembicaraan di antara kawan-kawan yang bergerak di isu perempuan memperbandingkan antar kota begitu toh bagaimana posisi perempuan dalam masa Covid ini gitu. Terus yang diperbandingkan itu adalah Jakarta Barat dengan Tangsel. Terus loh, kok kota kok Jakarta Barat gitu loh. Jadi
kita tuh juga masih terpaku pada pengertian atau definisi yang lama begitu ya tentang kota-kota begitu. Jadi seperti itu, kota itu masyarakat kota demikian. Tetapi kita juga mengenal masyarakat kota yang kita bayangkan tuh bisa jadi orang-orang yang kaya, tetapi juga ada kelompok masyarakat kota, tapi disebutnya sebagai masyarakat miskin kota gitu. Jadi yang tinggalnya di daerah-daerah yang orang sering kan mengatakan itu kumuh begitu ya. Dan ketika disebut kumuh, maka semuanya menjadi kumuh begitu. Stigma kita juga kumuh. Tapi ada juga daerah yang pinggiran gitu. Saya tinggalnya di pinggiran. Saya nggak tahu kalau Pak Taufik tinggalnya tengahan atau pinggiran. Pinggiran juga, Bu, daerah Surabaya Timur. Kayaknya kita tinggalnya di pinggiran, kecuali kalau kita di tengah kota. Nah, itu juga jadi suburban begitu. Jadi saya sih melihatnya begitu, Pak. Bisa saja masyarakat kota itu ada di pedesaan. Gitu kan. Karena sekarang itu pengertian urban, masyarakat kota itu kan banyak yang sekarang malah justru karena COVID atau juga karena dia mempunyai jiwa sosial yang sangat besar begitu, dia mau mengembangkan masyarakat yang secara ekonomi makin lama makin turun, mereka ke desa. Dia mengembangkan pertanian, dan pertanian itu cara-caranya, metode-metodenya diperkenalkan di masyarakat di sekitarnya, tapi dia kota. Kenapa? Karena dia terkait dengan semua hal yang fungsi-fungsi yang sumber atau pengadaannya itu ada di kota, begitulah. Dia punya akses ke sana. Jadi kita nggak bisa mengatakan kota hanya orang kota tinggal. Jadi tidak hanya area, tetapi juga aksesibilitas, akses ya teman-teman, Bapak Ibu guru, akses, dia bisa meraih, dia bisa menyentuh, dia bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang itu ada di kota, gitu deh. Kira-kira gitu. Oke, menarik ini Bu ya, karena mungkin bagi orang-orang awam gitu ya, menganggapnya bahwa masyarakat kota itu ya kalau kamu tinggal di kota ya itulah masyarakat urban gitu ya. Taunya bahwa misalnya kita tinggal di Surabaya gitu ya. Ya ketika kita tinggal di Surabaya maka itulah bahwa kita masyarakat urban. Ternyata tidak begitu ya Bu ya. Artinya ketika boleh saya tambahkan sedikit? Boleh Bu, silakan. Dan masyarakat kota itu juga adalah orang-orang yang punya cara gaya hidup ya, gaya hidup itu kan berpikirnya, terus yang dia makan, yang kegiatan utamanya dia, kalau dia mau istirahat itu seperti apa, itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang lama tinggal di kota, yang masyarakat, kita bilangnya masyarakat industrial begitu. Jadi apalagi yang sudah informasi digital itu lekat begitu. Itu ya, tetapi juga banyak kan dengan urbanisasi, maka masyarakat orang-orang yang tadinya datang dari desa punya cara berpikir berrelasi dengan alam itu berbeda dengan masyarakat kota yang ya Pak Taufik atau kebanyakan kita begitu. Jadi cara berpikir juga rural, tapi ada di kota. Nah ini yang biasanya teman-teman ini yang kesulitan betul untuk melakukan penyesuaian diri gitu ya. Dan kota juga seringkali cukup kejam pada mereka. Gitu Pak. Kira-kira. Oke, berarti bisa dibilang kalau orang-orang di suburban gitu ya Bu ya, atau rural bahkan ya, ketika dia itu ke kota, entah itu dia bekerja atau dia mendapatkan fasilitas
di perkotaan gitu ya, itu bisa disebut juga masyarakat urban gitu ya, Bu ya? Ya, bisa disebut gitu. Itu Hmm, kan definisi, kita bisa buat definisi hmm. suka-suka. Heeh. Jadi kalau versinya Bu Dewi itu selama itu ada kita mendapatkan fasilitas perkotaan gitu ya, artinya aksesibilitas kita ke kota gitu ya, mau kita itu dari desa atau kita itu dari pinggiran gitu ya, itu masih bisa disebut urban gitu ya Bu ya di situ. Oke, menarik gitu ya di sini gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara masyarakat kota atau urban itu sendiri, kalau kita kaitkan itu ya dengan psikologi, itu apa ya Bu ya, yang bisa kita masukkan gitu ya, atau yang bisa kita pelajari? Hmm, Kaitannya apa gitu ya antara psikologi dengan masyarakat kota kayak gitu? ya, ya. Baik. Psikologi itu kan sebentar. Mohon maaf sebentar aja ya. Ini ada ibu saya bertanya soalnya. Oke, teman-teman. Jadi tadi dari penjelasan Bu Dewi kan kita sudah mendapatkan gambaran gitu ya tentang masyarakat urban gitu. Menarik sekali gitu bahwa ternyata masyarakat urban itu tidak hanya sebatas kalau kita tinggal di kota aja gitu ya. Nanti bagi teman-teman nih yang ikut lomba, kalau kita bicara kota ternyata nggak cuma melihat dari situ loh, nggak cuma melihat dari yang tinggal di kota aja gitu, tapi juga kalau selama itu masyarakat di desa atau pinggiran itu dia mendapatkan suatu akses di kota, itu juga bisa disebut sebagai masyarakat urban kayak gitu. Nah, oke Bu Dewi, selanjutnya nih yang tadi pertanyaan dari Ya, saya gitu ya. baik. Mbak, Ya, apa sih kaitannya gitu Bu ya dengan psikologi gitu? ya. Kalau ya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, Mas Taufik, eh, sepemahaman saya begitu ya, yang ya sekolah di psikologi dan kemudian bekerja sebagai pengajar dan juga berkegiatan di isu sosial begitu, yang tadi sudah dikatakan oleh Jonathan. Psikologi itu sangat, dia bicara tentang individu sebetulnya, individu, orang begitu ya, orang per orang. Tetapi ketika bicara tentang individu, dia akan bicara soal apa sih, eh, gampangnya itu apa ya yang dipikirkan, apa ya yang dirasakan, apa ya yang dilakukan, mengapa orang melakukan tindakan seperti itu, mengapa dia punya reaksi emosi yang cepat sekali gitu, misalnya ngelihat apa namanya, ngelihat orang cuman jualan koran, tuh kenapa sih dia jualan koran gitu, kok nggak melakukan tindakan yang lebih bagus gitu misalnya. Kemudian kenapa ya orang itu cenderung mengatakan kalau orang miskin itu ya males lah orangnya begitu misalnya ya. Kecenderungan kita dalam berpikir, kecenderungan kita dalam segera menerima apa yang orang pikirkan, katakan, gitu ya. Kecenderungan kenapa kita cepat sekali percaya pada hoax misalnya yang sekarang sedang ada. Gitu. Kecenderungan juga misalnya di remaja itu, oh kalau pacaran yang dibayangkan tuh indah begitu, tapi realitasnya enggak gitu ya. Jadi pada waktu dia mengalami, karena ini area saya ya, karena ketika dia mengalami situasi pacaran yang enggak menyenangkan, yang menyakitkan bahkan, ini bisa terjadi pada laki-laki, tapi memang lebih banyak dialami oleh perempuan, itu dihayati sebagai oh memang salah saya begitu. Saya yang kurang melayani dia, saya yang kurang bisa menyenangkan dia, misalnya begitu. Kemudian jadi ketika ditanyain, kamu kenapa sih bertahan sama orang itu, gitu ya? Dia kemudian mengatakan, enggak apa-apa, dia baik-baik aja kok. Gitu. Jadi menutupi misalnya. Kenapa ya orang tidak bisa, bukan berbohong ya, saya selalu mengajak teman-teman mahasiswa saya dan teman-teman sekalian itu juga untuk sangat berhati-hati dalam menggunakan kata bohong. Mungkin dia belum bisa bercerita apa adanya, gitu, karena dia takut. Nah, ini takutnya juga begitu. Dia takut kalau nanti dia cerita, dia disalah-salahkan. Karena masyarakat kita itu berkecenderungan itu belum apa-apa udah menyalahkan gitu. Wah, kamu itu memang moralnya payah, misalnya begitu ya. Apalagi kalau misalnya orang tahu bahwa
Oh, dia sudah melakukan free sex misalnya. Dia belum pernah kebayang yang namanya free sex itu kayak apa sih? Itu kan, nah yang pada umumnya dibayangkan orang adalah seperti ini gitu, film-film begitu ya. Jadi film itu membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita menilai orang lain, begitu. Padahal yang di film itu cuma sebagian kecil dari keragaman peristiwa. Nah, yang sebetulnya terjadi karena ketutup sama film, ketutup sama orang mengatakan tabu segala macam, nggak kepikir gitu, ya. Jadi psikologi bicara banyak sekali soal itu. Psikologi juga bisa karena belajar tentang individu, perilaku itu juga perilaku yang tampak, bergerak, maupun perilaku berpikir dan perilaku merasa. Nah, karena belajar tentang itu, maka psikologi bisa bergerak di berbagai ranah, berbagai area, gitu ya. Orang yang tertarik sebetulnya pada ekonomi, kalau dia paham tentang psikologi, gitu ya, dan psikologi itu kan luas ya, psikologi yang sifatnya lebih ke sosial, kultural, itu dan kemudian psikologi yang individu betul, itu dia akan tahu bagaimana dia bisa mengajak orang, mempersuasi orang untuk yang tadinya gagal melulu, kemudian mau mencoba lagi gitu. Psikologi juga bisa berperan di ranah politik, guys. Ini teman-teman SMA orang kadang-kadang nganggap anak SMA itu apa sih? Padahal saya banyak melihat teman-teman SMA yang punya kepedulian yang besar pada isu-isu politik dan macam-macam gitu. Jadi bisa di mana-mana. Orang mau suka sebetulnya dengan bangunan gitu ya, arsitek misalnya. Tapi kalau dia belajar tentang psikologi, dia akan tahu bagaimana ya membangun lingkungan yang memenuhi ketentraman psikologis gitu. Jadi psikologi sebetulnya bisa menjadi ilmu yang dasar untuk kemudian orang dengan ilmu itu berperan dimanapun sepanjang ada orangnya. Bahkan digital aja kan banyak ya psikologi di situ. Begitu Pak, kira-kira. Iya. Oke, menarik sekali Bu ya. Artinya kalau kita bicara nih dari apa yang disampaikan Bu Tiwi tadi, bahwa area atau cakupan dari urban kemudian kaitannya dengan psikologi itu sangat luas, kayak gitu ya. Artinya selama itu ada manusia gitu ya, kemudian ya ada proses di mana kecenderungan dalam berpikir, ada proses emosi gitu ya. Kalau kita bicara tentang psikologi, baik itu perilaku yang tidak tampak maupun perilaku yang tampak, kayak gitu. Itu menjadi cakupan kita di dalam urban, gitu ya, atau psikologi urban. Nah, ini yang perlu teman-teman SMA, teman-teman remaja tahu nih ya, remaja SMA gitu ya, bahwa ternyata ilmu psikologi kalau kita kaitkan nih dalam urban community sangat menarik loh, bahwa kayak tadi seperti yang disampaikan Bu Tiwi gitu ya, tentang hubungan yang toksik gitu ya misalnya, atau terkait dengan perilaku hoax gitu ya. Kita kan sering banget nih dengar berita-berita hoax kayak gitu ya, mudah percaya, lalu latah gitu ya, ada informasi langsung disebarkan kayak gitu ya, kemudian terlalu cepat menyimpulkan mengenai sesuatu, itu pun juga ada proses psikologi gitu ya. Kenapa sih kok kita terlalu cepat menyimpulkan? Kenapa kok kita cepat menilai sesuatu gitu? Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, bahwa ternyata psikologi urban itu juga bicara tentang hal seperti itu kayak gitu. Nah, sesuai dengan tema-tema juga nih dari yang ada di lomba, kan ada kepadatan penduduk, ada kemacetan, kesenjangan sosial, itu hanya beberapa aja gitu ya yang ada, tapi sebenarnya ragamnya itu banyak. Tapi kalau kita bicara psikologi urban, selama intinya adalah selama ada manusia, disitulah ada psikologi gitu ya Bu ya. Ya. Betul ya Bu ya. Ya. Jadi Nah, kalau kita bicara psikologi urban sebetulnya, mohon maaf, saya sedikit ya. Kalau kita bicara psikologi urban itu kita bicara tentang masyarakat urban, ya. Kemudian bagaimana psikologi itu mencoba menjelaskan begitu ya perilaku-perilaku dan isu persoalan-persoalan yang ada di lingkup urban. Kira-kira gitu ya Pak ya. betul.
Nah, tadi bicara mengenai isu gitu ya. Artinya isu-isu mengenai urban itu kan banyak gitu. Ya. Nah, banyak ragamnya. Nah, yang perlu teman-teman juga tahu nih, mungkin bertanya-tanya gitu ya. Isu-isu mengenai urban itu apakah harus selalu masalah kah, Bu? Atau seperti apa sebenarnya kalau kita bicara tentang isu urban kayak gitu? Ya, ya, memang kata isunya kan asalnya atau kalau diterjemahkan itu menjadi masalah atau permasalahan gitu ya. Tapi permasalahan itu tentu bisa berkait dengan kondisi yang buruk, tetapi juga bisa merupakan gambaran dari inovasi-inovasi yang dikembangkan orang untuk mengatasi yang ini, atau yang berkreasi sehingga kehidupan itu menjadi lebih sejahtera seperti itu. Jadi tidak hanya masalah, tetapi tentu kita harus mengetahui ya masalahnya apa aja gitu ya. Karena banyak orang yang juga enggan untuk bicara adanya permasalahan, enggan atau menolak begitu, bahasa kerennya denial, menolak, nggak mau membicarakan hal itu, tetapi itu ada. Sehingga kalau kita tidak mau membicarakan, maka kita bisa jadi kita lama-lama menganggap itu nggak ada. Gitu. Nah, ketika kita menganggap itu nggak ada, ternyata sebetulnya ada, dan itu jadinya dibiarkan, maka suatu saat persoalannya bisa jeblok. Jeblok itu apa ya? Makdor gitu loh. Ini ketahuan orang Jawa ya, maaf ya. Iya, meledak gitu ya, Bu ya. Dramatisasinya selalu ada. Makanya banyak teman-teman dari pulau lain tuh nggak suka sama orang Jawa. Semua orang dianggap orang Jawa. Jadi meledak begitu. Dan ketika itu sudah meledak, kita kebingungan begitu ya menangani karena cara berpikirnya masih ya mungkin 20-30 tahun yang lalu, bahkan mungkin 40 tahun yang lalu begitu. Gitu, Pak. Jadi membahas masalah sangat penting dan juga mungkin how to deal, bagaimana mengatasinya itu adalah pasti merupakan inovasi, potensi-potensi, melihat potensi yang ada, yang saya yakin teman-teman SMA, SMP, bahkan SD juga gitu ya, yang suka baca, yang suka mengamati, itu seringkali mereka jauh lebih hebat loh daripada kita loh, Pak. Jadi karena rasa ingin tahunya itu besar gitu ya, maka mencoba mencari informasi sendiri gitu. Nah, memang kemudian ada yang kejeblok gitu ya, kejeblok apa ya, terperosok gitu ya, terperosok pada cara berpikir yang mungkin cara berpikir bagaimana melihat persoalan itu menjadi malah maksudnya baik, tapi jadinya malah menimbulkan masalah lebih besar begitu. Gitu kira-kira. Oke, berarti kalau bisa dibilang kalau kita bicara tentang isu urban itu memang akarnya juga pasti ada masalah gitu ya, Bu ya? Ya. Gitu ya. Jadi Ya. ada suatu Ya. ada masalah yang kemudian kita perlu identifikasi gitu ya. Dan sebenarnya ini yang menjadi menarik juga, Bu ya, bahwa tadi yang seperti Ibu singgung bahwa remaja SMA gitu, bahkan mungkin mereka rasa ingin tahunya lebih tinggi. Ya. Kalau atau bahasa keponya tuh kayak mereka bahasa keponya, bahasa kerennya tuh kepo gitu ya. Artinya mereka tuh pengen tahu gitu ya, selalu pengen tahu suatu hal, kok bisa ya kayak gini, kok bisa kayak gini. Nah, kalau kita berkaitan dengan psikologi urban, Bu Dewi, kira-kira bagaimana sih caranya anak-anak SMA nih gitu ya, yang mereka itu basicnya tidak masih belajar gitu ya, masih belajar untuk memahami psikologi urban, itu untuk dia bisa mengidentifikasi suatu isu-isu urban ini caranya bagaimana ya, gitu ya, yang bisa dilakukan di level mereka kayak gitu. Oh ya, ya itu bisa menurut saya sebetulnya tidak ada bedanya ya. Saya bercenderungan melihat teman-teman SMP,
pada level yang sama sebetulnya dengan mahasiswa. Mau mahasiswa S1, S2, S3. Bagi saya itu saya melihatnya sebagai sama dalam artian ketika pembedanya antar itu hanya antar orang begitu, bukan level. Dalam artian begini, saya jelasin dulu. Perbedaan antar orang itu adalah karena rasa ingin tahu, itu pertama. Lingkungannya membuka ruang untuk keingintahuannya itu terpenuhi, ya. Dan kemudian kalau memberikan ruang itu kan berarti aksesnya luas. Dan kemudian dia memberi ruang itu artinya dia didorong, dihargai, atau kebalikannya gitu ya. Kalau mau tanya nggak boleh itu kan nggak boleh itu bisa dilakukan oleh orang. Saya mengatakan jangan Pak, misalnya begitu. Tapi nggak boleh itu kan juga bisa disebabkan oleh aturan. Entah aturan sekolah, entah aturan di rumah, entah aturan apapun gitu ya, kebijakan kalau mau lebih besar lagi, nggak boleh membicarakan hal itu. Ini kita masih Oktober tanggal 3 ya, dekat dengan tanggal 1, dekat dengan tanggal 30 September, gitu kan. Ya, saya rasa Ibu Bapak guru dan teman-teman juga tahu betul kan 30 September itu biasanya didekatkan dengan persoalan apa begitu ya. Nah, kebijakan kita di masa yang lalu itu 98 ke belakang itu kan tidak membolehkan orang untuk mempelajari gitu ya, mempelajari dengan keragaman penjelasan yang ada. Jadi itu Pak, saya pikir rasa ingin tahu dan sebagainya itu ada ruang atau tidak, baik itu keluarga, sekolah, di masyarakat, di kebijakan, termasuk juga norma-norma agama yang dipelajari. Jadi bukan agama sebetulnya yang mengatakan begitu, tetapi entah itu tokoh agama, gitu ya, baik di agama apapun ya, termasuk kepercayaan misalnya, cukup lama kepercayaan itu Sabto Darmo misalnya, saya tuh pernah bicara dengan orang yang mengurus soal kepercayaan. Itu di Indonesia ada ratusan sebetulnya. 100 sekian, bukan ratusan ya, 100 sekian keyakinan dan kepercayaan itu yang sebetulnya adalah asli Indonesia. Nah, kalau di norma-norma itu yang dia pelajari adalah tidak boleh kita membicarakan sesuatu X gitu, ya udah ketutup begitu. Nah, isu urban, persoalan urban ini dan di psikologi urban kita justru bicara tentang keragaman persoalan. Semua dibuka. Karena ketika kita itu membuka, maka siswa, teman-teman ini akan tahu kemana atau alternatif ya, alternatif penjelasan seperti apa saja yang ada. Nah, adanya berbagai alternatif penjelasan itu yang justru akan membuat kita menjadi lebih pandai. Pandai bukan soal nilai di kelas, tetapi pandai dalam menghadapi beragam soal begitu ya. Kira-kira gitu Pak. Saya ngomongnya panjang ya. Gak apa-apa. Saya pengen nunjukin nih Pak, yang tadi saya siapin gitu. Kalau gitu. Oke, boleh. Mungkin habis ini gitu ya. Oke, mungkin kalau saya boleh kerucutkan lagi gitu ya Bu ya. Kalau tadi dari Bu Tiwi tadi menyampaikan bahwa sebenarnya kalau untuk memahami atau mengidentifikasi gitu ya untuk teman-teman SMA ini mengidentifikasi mengenai persoalan urban itu ya kita nggak bisa membedakan gitu ya. Artinya dari kamu itu mau level SMP, SMA, S1 bahkan sampai S3 pun kita punya kesempatan yang sama gitu. Kita tetap
kita bisa gitu ya, tidak hanya terbatas bahwa oh kamu lebih paham psikologi maka kamu bisa lebih tahu kayak gitu. Iya. Nah, artinya teman-teman SMA ini juga punya peluang besar gitu ya untuk memahami mengenai isu-isu urban, mengenai psikologi urban itu seperti apa. Nah, mungkin kalau melihat dari kondisi seperti sekarang gini Bu ya, dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Kalau kita kan biasanya kalau di psikologi kalau ingin memahami mengenai persoalan urban itu kan ada yang kemudian wawancara gitu ya. Kemudian kita itu melakukan observasi gitu ya Bu ya. Nah, kalau dengan situasi seperti ini yang mungkin dilakukan oleh teman-teman SMA nih untuk bisa tahu tentang persoalan urban itu dengan cara seperti apa ya Bu ya? Mungkin pertama memang kita perlu teman-teman perlu melihat ada kayak apa sih di ilmu pengetahuan ataupun ya ilmu pengetahuan yang sudah diintegrasikan antar negara begitu. Jadi tahu gitu kan, oh kalau ini kepadatan. Tadi kan ada bicara itu soal kepadatan, ada soal kesenjangan sosial. Penamaan itu kan penamaan saja ya. Jadi apa namanya membaca itu satu itu penting supaya punya frame atau kerangka untuk oh yang kayak gini nih masuk di sini nih, masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini begitu. Tetapi juga teman-teman sebetulnya sangat apalagi ini cuman saya nggak tahu ya apakah teman-teman mempunyai akses yang sama untuk online begitu. Karena cukup banyak, saya nggak tahu ini ya, karena banyak teman SMA yang mungkin berada dalam posisi tempat ya, tempat tinggal maksudnya, yang untuk dapat sinyal itu sulit sekali misalnya begitu. Tapi ya itu adalah hal yang bisa diatasi lah ya, tentunya mestinya gitu ya. Pemerintahnya harusnya menangani itu karena ada warga negara. Tapi dengan Anda surfing, berselancar di secara googling begitu, ini untuk supaya bisa mendapatkan gambaran yang jauh dari rengkuhan tangan fisik, gitu ya. Anda bisa searching itu dengan melihat, dengan memilih institusi-institusi yang terpercaya, ya terpercaya. Nah kalau mau terpercaya itu memang ada. Nanti kalau boleh saya bisa tunjukkan institusi berita yang tidak atau yang aman. Ini berita ya, news online yang aman karena kita kan harus hati-hati dengan hoax ya, dengan berita apa namanya jalur-jalur yang bukan hanya hoax ya, tetapi menimbulkan membangun rasa intoleransi yang nantinya bisa jauh gitu. Tidak toleran ya, tidak toleran terhadap agama tertentu, tidak toleran terhadap tingkat sosial ekonomi tertentu, tidak toleran terhadap etnisitas tertentu begitu. Nah, itu yang jauh. Tapi yang dekat kan sebetulnya masih ada nih tetangga gitu ya. Saya rasa teman-teman sebetulnya juga bisa untuk tetap ya protokol kesehatan tetap harus dan protokol kesehatan itu sebetulnya juga bias kelas sih, saya mau ngomong gitu juga ya, bias kelas. Itu begini, itu bias kelas menengah ke atas gitu ya, di mana social distancing dimungkinkan ya, 2 meter itu dimungkinkan. Nah kalau kita berada di ruang di area yang padat sekali penduduknya ya sulit lah begitu untuk berjarak. Tapi masih ada pakai masker. Kemudian sering cuci tangan. Cuci tangan juga sebetulnya di area-area tertentu repot. Karena sekarang ini kan kering. Kemarin baru di Bondowoso misalnya, di mana lagi gitu ya. Kering sekali, sangat kering. Tanah itu sampai pecah. Jadi kalau mau cuci tangan sering-sering, gimana caranya? Gitu. Kan nggak bisa tayamum. Tayamum sholat. Itu sholat aja gitu. Saya hampir habis ini listriknya. Tayamum itu kan hanya untuk sholat.
lainnya kan sulit gitu kan ya. Betul. Nah, jadi air itu juga tidak mudah begitu ya. Jadi ini bias ini. Tapi ya secara umum memang harus demikian. Jadi saya juga yakin tuh teman-teman juga mungkin suka jalan-jalan begitu ya. Gak apa-apa sebetulnya menurut saya sih, jalan-jalan naik motor kayak apa, tapi jangan kumpul-kumpul di tempat yang ramai gitulah. Dengan jalan-jalan Anda akan bisa melihat sebetulnya situasi di sekitar. Anda juga bisa ngobrol, misalnya ngobrol itu entah dengan tetangga, ngobrolnya via WA gitu ya, atau berjarak kalau misalnya memungkinkan berjarak. Tapi juga kalau yang misalnya tinggalnya di perumahan begitu, yang ya menengah begitu, kan ada itu yang apa ya, yang jual makanan, jual sayur. Nah itu kan juga sebetulnya bisa untuk menginterview gimana Pak, Bu sekarang ini gitu. Jadi sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu Pak kira-kira. Oh ya, satu lagi, ikutin webinar. Banyak ikut webinar. Kalau bisa inilah apa pulsanya mencukupi. Betul. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Artinya kalau kita mau mengidentifikasi nih, terutama teman-teman SMA, artinya kalau kita tadi kan kita tidak bisa menggolongkan level gitu. Ini juga tidak menutup kemungkinan juga untuk bagi Bapak Ibu guru gitu ya. Kemudian teman-teman mahasiswa di sini yang menjadi panitia di sini pun juga kalau mau mengidentifikasi mengenai persoalan urban itu caranya juga cukup banyak gitu ya. Salah satunya tadi bisa surfing gitu ya di internet, kita cari berita-berita, tapi juga hati-hati tadi pesannya dari Bu Tiwi. Jangan sampai berita yang kita ambil itu adalah berita hoax gitu ya. Nah, itu nanti yang mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan, karena setelah ini Bu Tiwi, habis ini kita akan masuk sesi Q&A ya Bu ya. Sesi tanya jawab dari peserta gitu. Jadi kalau dari Bapak Ibu dan kemudian dari teman-teman peserta lomba maupun teman-teman SMA yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa klik link di kolom chat gitu ya, yang sudah diberikan oleh Kak Alis gitu ya, di www.menti.com, masukkan kodenya 3867299 gitu. Dan melanjutkan dari tadi ya Bu Tiwi ya, bahwa ketika kita bicara urban itu ternyata memang cakupannya luas gitu. Jadi urban itu selama kita ada akses di masyarakat di perkotaan gitu ya, bahkan orang-orang suburban maupun rural pun juga bisa disebut sebagai masyarakat urban gitu ya. Dan kita bicara mengenai psikologi urban, bahwa selama itu ada manusia, kemudian di mana itu kita mengidentifikasi mengenai proses berpikirnya, kemudian mengenai perilaku yang tampak maupun tidak tampak. Kalau kita bicara proses berpikir kan seperti tadi, ada berita, kemudian kenapa sih kok kita tuh terlalu cepat menyimpulkan kayak gitu ya? Kenapa sih kok kita itu cepat untuk ngejar? Nah ini kan menjadi PR kita juga ya, terlalu cepat ngejar seorang gitu ya. Dengan baca berita sekilas atau dari baru baca headline-nya aja pun juga udah bisa judge, wow ini pemerintah ini buruk gitu. Nah itu pun juga itulah yang disebut dengan proses berpikir kayak gitu. Dan tadi terakhir yang disampaikan oleh Bu Tiwi, jangan khawatir gitu ya, bahwa teman-teman SMA pun ketika mau mengidentifikasi tentang masyarakat urban ini pun bisa banyak gitu ya caranya. Bisa surfing, kalaupun mau observasi pun juga ya tetap protokol kesehatan itu diikuti, tetapi jangan sampai protokol kesehatan itu menjadi suatu apa ya, kita lihat situasinya gitu ya, karena ada beberapa tempat pun juga belum bisa tuh yang namanya memenuhi protokol kesehatan, karena tadi yang disampaikan Bu Dewi. Akses cuci tangan pun ada yang sulit, apalagi sekarang kan Surabaya kan lagi panas banget gitu ya, bahwa kadang akses air bersih pun juga sulit kayak gitu. Jadi ya apapun itu yang paling possible untuk dilakukan, monggo silahkan teman-teman bisa identifikasi berbagai macam persoalan urban. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Kita masuk sesi Q&A. Saya boleh menggambarkan dulu ya beberapa hal saja, akan pendek sekitar mungkin 5 menitan begitu, supaya ada gambaran juga
keragaman isu gitu di urban. Selain karena 4 hal itu sebetulnya kan tempelan dari banyak gitu ya. Boleh nggak, Pak? Ya, boleh Bu Tiwi. Jadi nanti setelah ini saya akan serahkan ke Jonathan dulu. Nanti biar oleh Jonathan sambil dibacakan, sambil dilihat dulu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, sambil nanti Bu Tiwi juga menjelaskan dari apa yang sudah disiapkan oleh Bu Tiwi gitu ya Bu ya. Gitu. Mungkin nanti dari situlah teman-teman makin ada insight gitu ya. Oh, saya mau ingin tahu tentang ini gitu ya. Oke, monggo silahkan. Selanjutnya saya serahkan sementara ke Jonathan ya. Silahkan Jonathan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Oke, jadi teman-teman maupun Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini bisa langsung saja ketik pertanyaannya di Mentimeter itu ya, di website link yang sudah dikirimkan oleh Alis tadi. Dan sementara menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Bu Tiwi. Saya mau sharing itu. Jadi silakan Bu kalau mau men-sharekan tadi. Ya, boleh share dulu sebentar gitu ya. Oke. Oke. Ya, saya share sedikit saja, enggak semua karena tentu lebih penting kita berdiskusi. Cuman saya mau meng-highlight, menggarisbawahi saja beberapa hal gitu ya. Tadi kita bicara soal masyarakat urban begitu. Nah, ini gambaran di dunia begitu ya. Jadi mengapa urban itu semakin lama semakin tinggi, orang yang tinggal di urban, di kota itu semakin tinggi, sementara yang di desa itu menurun. Gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa mendapatkan sendiri. Ini namanya juga urbanisasi. Begitu. Nah, ini juga ada sebetulnya penggambaran dari World Bank, tetapi ini khas World Bank gitu ya. Kacamata World Bank dalam melihat persoalan kota. Saya tidak akan buka ini karena ini butuh waktu 2 menit lebih gitu ya. Tapi kalau ada yang tertarik nanti bisa ditaruh di chat room begitu untuk dibuka sendiri. Kemudian, nah ini, jadi saya mau menggambarkan bahwa isunya itu banyak sekali sebetulnya. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Taufik misalnya yang dikatakan dan itu menjadi sentral dalam Psychofest ini, Urban Psychofest ini, yaitu kepadatan penduduk, kemacetan, kesenjangan sosial dan kepatuhan, itu sebetulnya adalah persoalan yang tidak berdiri sendiri-sendiri gitu. Makanya ini saya tulis, ini bukan ide saya, ini sebetulnya ini ide dari Asosiasi Psikologi Amerika begitu ya, tetapi yang bicara tentang urban psychology. Jadi teman-teman kalau tertarik, teman-teman maupun Bapak Ibu guru, saya rasa kita semua perlu sebetulnya memahami ini karena ini adalah persoalan kita bersama begitu ya. Jadi ada banyak gitu. Kita bisa mengelompokkannya menjadi 3 ya. Yang sifatnya fisik, yang sifatnya populasi, kemudian relasi antar kelompok, dan isu sosial perkotaan. Nah, mungkin orang berpikir soal ini gitu ya, kalau di perkotaan itu, isu sosial gitu ya. Kemiskinan, ada segregasi ekonomi, kemudian banyak gelandangan atau tunawisme, kemudian ada kejahatan, nyolong, jambret, begal, kayak gitu, tapi juga ada kekerasan berbasis gender misalnya, yang beragam rupa sebetulnya bentuknya, ada psikis, ada fisik, ada seksual yang sekarang sedang makin kuat dibicarakan orang tentang kekerasan seksual, tapi juga ada penelantaran ekonomi, kemudian bagaimana orang-orang yang keluar dari lapas, dari penjara gitu ya kalau kita ngomong, terus mereka kembali ke kota. Wah, stigma kita banyak sekali begitu. Ini juga menakutkan orang. Dan kemudian karena orang takut dan memperlakukan dia juga buruk, atau dia juga kemudian diambil oleh kelompok yang memang
berniat jahat gitu ya, ngambil hak orang, maka dia ditarik untuk bergerak lagi gitu. Atau penyalahgunaan obat narkoba ini semakin kuat di masa pandemi ini karena semua orang, pemerintah itu memotong biaya yang di mana-mana untuk penanganan COVID. Jadi agak turun perhatian terhadap masuknya narkoba dan minuman keras, gitu ya. Malah sekarang makin kuat mungkin oplosan. Kemudian HIV/AIDS, infeksi menular seksual, itu dengan makin kuatnya kekerasan seksual, IMS makin besar. Kemudian karena persoalan-persoalan itu, maka kesehatan mental di perkotaan juga menguat. Kota yang sehat menjadi sulit sekali. Kemudian ada globalisasi, gitu ya. Bagaimana informasi dari luar itu masuk, dan globalisasi itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Tergantung saja ini yang memasukkan itu punya kepentingan apa terhadap Indonesia, gitu. Indonesia negara yang kaya sekali sebetulnya, orangnya banyak, jadi bisa potensinya kuat sekali sehingga berbagai negara itu mempunyai kepentingan untuk bisa menguasai Indonesia. Jadi wah, rumit deh ini pokoknya. Tapi juga ada masalah populasi atau relasi antar kelompok. Keberagaman etnis, kultural, termasuk di situ soal agama kepercayaan yang tadi saya sampaikan. Kemudian bagaimana, salah ketik, akulturasi ya, bagaimana orang menyesuaikan etnis, misalnya sekolah dari luar pulau ke luar pulau itu, ini orang Jawa khas sekali ngomongnya luar pulau begitu ya. Padahal orang di Pulau Jawa kalau masuk ke Maluku ya saya ini orang luar pulau juga gitu kan. Tapi selalu sentrumnya selalu menganggap Jawa yang paling hebat gitu ya. Semua orang datang ke Jawa gitu ya. Begitu. Kemudian isu lesbian, gay, biseksual, transgender ini adalah isu yang sebetulnya kuat gitu ya, karena ada perilaku diskriminatif, tapi orang seringkali tidak mau bicara gitu ya, sehingga banyak juga teman-teman yang kemudian mengalami persoalan karena dia bingung dengan identitas seks dan gendernya. Kemudian bagaimana fasilitas publik ya, apakah sudah peka terhadap isu-isu gender begitu. Ada penelitian dari satu lembaga penelitian demografik gitu yang menunjukkan bahwa perempuan itu di masa pandemik ini jauh lebih berat gitu ya yang harus dia tangani dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Tuh Pak Taufik maaf ya. Tapi ini juga karena bagaimana gender itu dibangun gitu di masyarakat. Jadi perempuan harus didik anak dan sebagainya. Jadi ketika sekolah itu di rumah, maka ibu-ibu kemudian menjadi berat. Udah begitu short video yang bertebaran kemana-mana itu seringkali menggambarkan ibu itu menjadi kejam dan sadis begitu. Nah, padahal ada situasi yang menyebabkan demikian. Kemudian konflik antar kelompok, kemudian tingkat sosial ekonomi yang berbeda dan struktur keluarga yang beragam itu juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang khas urban gitu ya. Lihat juga lingkungan fisik gitu ya. Lingkungan fisik itu termasuk ramai, bising. Nah, kebisingan, tapi pandemik nggak jadi bising sekarang gitu ya. Kemudian kerusakan, kekacauan di kota yang bangunannya itu bukan melebar tapi naik gitu ya, apartemen itu kan pipa untuk air dan sebagainya itu kan jadi dalam sekali, sehingga sebetulnya itu berefek pada yang lain begitu. Kemudian perluasan kota tadi, kemudian gentrifikasi itu adalah daerah-daerah misalnya yang suburban maupun agak kumuh misalnya begitu ya, tetapi karena materialisme, jadi orang itu dihargai karena apa yang dia punya,
entah itu uang, bangunan yang tembok, kemudian pakai cat tertentu atau pakai apa namanya itu lantai yang tertentu, keramik tertentu, warna keramiknya, bentuk bangunannya harus seperti orang kota gitu. Karena iklannya kan seperti itu ya, banyak iklan di TV itu kan semuanya bias kelas menengah ke atas. Maka yang di suburban maupun yang di mana di tengah kota tapi yang kumuh, mereka juga berusaha untuk bisa seperti itu sehingga permasalahan juga menjadi besar. Kemudian ini yang saya mau sampaikan, kerentanan terhadap terorisme. Mohon maaf Pak Taufik, saya terpaksa ngomong ini karena apa namanya, kemarin kami ada diskusi tentang itu. Isu ini sebetulnya isu yang besar dan apa namanya, masuknya itu mulai dari SMP dan SMA gitu ya, yang kemudian ketika masuk di perguruan tinggi itu sudah tinggal boom begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah teman-teman sekalian, ini adalah isu yang berkaitan dengan kepadatan misalnya. Orang kalau padat sekali sulit untuk gerak, jadi dia diam dia punya HP, dia punya gawai, maka dia akan buka yang membuat dia entah itu senang, entah kemudian dia bisa cerita ke temannya, dan kalau dia bisa cerita ke temannya, maka dia akan bisa kelihatan, oh dia serba tahu, gitu kan. Nah, padahal yang dia ketahui itu boleh jadi salah, sehingga itu menyebabkan misalnya terjadi jangka jauhnya itu adalah kekerasan seksual misalnya, atau penggunaan narkoba misalnya. Jadi itu soal kepadatan penduduk gitu ya. Kemacetan juga gitu. Orang macet jadi orang kesal gitu ya, kesal. Dan itu bisa apa? Ya kesehatan mentalnya bisa kena. Kemudian kesenjangan sosial sangat jelas dan kepatuhan itu juga mungkin sekarang ini menjadi agak sulit ya karena hoax begitu kuat gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya dari pemerintah itu cenderung akan dilihat negatif. Itu sebabnya kenapa tadi saya sudah menuliskan di chatroom tentang hoax buster. Ya, itu saja mungkin ya Pak ya. Jadi pendek. Iya. Oke, baik. Menarik ya Bu ya. Kalau kita bicara mengenai urban itu ternyata bisa bicara macam-macam gitu ya, tentang gender gitu ya, kemudian tadi terorisme gitu. Dan itulah cakupan dari kalau kita bicara masyarakat urban itu banyak gitu ya. Jadi kalau ini nih bagi teman-teman peserta lomba dan juga Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman SMA yang baru belajar nih tentang psikologi urban, ya inilah gitu ya. Kalau kita bicara psikologi urban ternyata memang sangat luas ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, bahwa kalau kita bicara psikologi urban itu ya selama kamu ada manusia gitu ya, selama ada manusianya, kemudian disitulah ada proses berpikir, di mana dia kemudian ada perilaku-perilaku yang tampak gitu ya. Itulah yang kemudian bisa disebut sebagai psikologi urban kayak gitu. Nah, mungkin kita sudah memang saatnya Bu ya, kita masuk ke sesi Q&A gitu ya. Mungkin dari kakak panitia acara bisa tampilkan ininya, pertanyaannya, nanti kita bisa sambil dijawab oleh Bu Tiwi gitu ya. Sama Pak Taufik juga ya, kalau ada yang saya nggak ngerti. Boleh Bu Tiwi. Ada 6 pertanyaan ini Bu Tiwi. Yang pertama, ini terus jadi sulit untuk melihat. Oke, mungkin dari yang pertama dulu ya Bu Tiwi. Iya. Oke, yang pertama, apakah berarti masalah-masalah urban yang terjadi di masyarakat untuk dibahas di lomba ini bisa didapatkan dari berita-berita saja ya Bu ya? Jika memang membutuhkan wawancara juga bisa ya Bu, kayak gitu. Ini konfirmasi Bu ya. Gitu. Gimana Bu Tiwi? Menurut saya bisa itu karena begini, berita. Ini juga yang saya sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa itu kan sama aja kan, mahasiswa itu sama aja sebetulnya. Jadi bisa, sangat bisa.
berdasarkan berita, tetapi kemudian Anda melakukan analisis dan Anda mau ngomong apa begitu? Apakah Anda mau melontarkan ide cemerlang Anda begitu ya tentang berita itu? Nah, dalam memperlakukan berita sangat penting untuk Anda mengikuti mungkin dalam waktu beberapa kalau saya ngomong harusnya bulan ya, beberapa bulan. Jadi kan kalau berita itu kan bisa ditelusuri ke belakang, gitu ya, ke belakang maksudnya. Bisa ditelusuri ke belakang. Jadi misalnya, saya akan memberikan contoh yang saya tahu itu ya. Misalnya isu apa namanya kekerasan seksual misalnya. Itu banyak sekali, gitu ya. Anda bisa klik gitu kan isu kekerasan seksual. Kekerasan seksual berbasis gender misalnya begitu. Tulis aja tuh di Google dan kemudian Anda akan bisa lihat di lamannya di Google-nya itu gitu. Aduh, saya kok ngomong Google terus ya. Saya nggak dibayar loh sama Google. Itu akan ada banyak sekali kan. Nah, Anda perlu kemudian melihat gitu ya. Institusi apa sih yang paling yang secara apa ya formal itu bisa dipercaya. Nah, misalnya Komnas Perempuan, misalnya. Terus nanti ada yang memang menangani isu tersebut, gitu ya, LBH Apik misalnya. Kemudian Women Crisis Center misalnya, atau mungkin LPA karena anak begitu. Dan beberapa lagi. Anda ikutin berita itu sehingga Anda bisa melihat dari waktu ke waktu seperti apa. Karena persoalan itu kalau hanya kita lihat satu berita saja, one piece of news gitu ya, maka informasinya itu akan sangat miskin. Kalau Anda melihat panjang, maka Anda akan bisa melihat misalnya nih, bagaimana ya media itu menggambarkan ya tentang kasus kekerasan atau tentang kasus korupsi misalnya atau tentang kasus apa lagi, banyak lah ya, apa namanya itu konflik antar kelompok tadi misalnya gitu. Penggambarannya seperti apa ya? Kalau misalnya Anda melihat ternyata nih dari sekian banyak berita, Anda bandingkan antara berita-berita yang keluar dari institusi pemberitaan yang tidak hoax, tidak hobi nge-hoax gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi di Hoaxbuster Tool itu, dan kemudian Anda bandingkan misalnya dengan pemberitaan-pemberitaan dari institusi-institusi, lembaga-lembaga pemberitaan yang nggak jelas gitulah, yang di luar itu loh misalnya. Anda bandingkan, bagaimana ya cara menggambarkannya? Nah, kalau menggambarkannya seperti ini, yang muncul di hati seperti apa? Kalau menggambarkannya seperti di sini, yang rasa di hati seperti apa? Karena berita itu mengkonstruksi, membangun cara berpikir orang, cara respon orang. Bagaimana orang merespon korban, bagaimana orang merespon pelaku, gitu misalnya. Jadi sangat bisa. Nah, misalnya ini berita gitu ya, kemudian Anda nanya sama orang, jadi bisa melihat dan wawancara apa ya yang dia pikirkan tentang isu itu. Nah, Anda bisa melihat kan apa yang dia pikirkan tuh nyambungnya lebih kemana nih, gitu. Itu sudah bisa sekali, gitu kan? Karena media itu kan luar biasa ya membentuk pemikiran orang. Jadi sangat bisa, sangat bisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiwi. Jadi memang sangat bisa sekali ya. Tidak hanya terbatas dari berita gitu ya, tapi kalau memang membutuhkan wawancara untuk apa ya, untuk bisa kira-kira ini beritanya beneran atau enggak ya gitu ya. Nah, itu kita bisa tuh melakukan wawancara gitu ya. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, selamat siang, Bu. Pada akhirnya manusia adalah sumber masalahnya. Ini menarik nih. Menurut Ibu, bagaimana cara penyelesaiannya? Manusia itu sumber masalah, tapi juga sumber penyelesaian. Guys, gitu dong. Jangan pesimistik. Tapi memang bisa tinggal apa sekali lagi tinggal keputusan aja gitu ya. Keputusannya manusia itu. Nah, ketika Anda bicara tentang manusia, yang Anda bayangkan siapa?
Apakah itu Anda sendiri? Kalau Anda sendiri, apakah Anda mau disebut sebagai sumber masalah atau Anda lebih mau disebut sebagai sumber inovasi gitu untuk menyelesaikan, untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah gitu ya. Nah, itu juga bergantung pada manusia. Tetapi kalau kita bicara bergantung pada manusia, itu tidak hanya individu mati gitu ya. Maaf, saya selalu cenderung menggunakan kata-kata yang ekstrim. Bukan orang per orang. Pak, saya bolehkah menunjukkan satu apa namanya? Karena kalau divisualkan mungkin lebih mudah. Bolehkah ini saya screen sebentar? Mungkin bisa singkat gitu ya, Bu ya? Ya. Saya cuma mau menggambarkan orang bisa sebetulnya apa saja yang bisa dia lihat gitu loh. Sebentar. Saya akan hanya menunjukkan. Nah, ini sebetulnya persoalan-persoalan yang ada gitu ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi kita nggak bisa, kalau orang itu kan kita bisa bicara orang sebagai individu, bisa bicara orang dalam sisi relasi, dia berelasi, tapi juga bisa bicara sebagai komunitas, sekelompok orang begitu. Nah, sekelompok orang ini selalu gini, tiap orang itu selalu punya kepentingannya masing-masing. Ya, saya punya kepentingan untuk dalam hal ini menyampaikan cara berpikir ini, begitu ya. Jadi setiap orang bisa begitu. Nah, tergantung sekarang. Dia ketika dia pribadi, dia punya sejarah kehidupan yang bagaimana? Apakah dia punya sejarah kehidupan yang cenderung menarik dia untuk mengutamakan dirinya sendiri, memanipulasi orang lain misalnya, atau dia berkembang tadinya dalam situasi begitu, tapi dia kemudian berkenalan dengan orang-orang yang sangat menarik dia untuk mengembangkan kedamaian, ya, yang berkeadilan, misalnya begitu. Jadi seperti itu. Dia kemudian mau masuk ke komunitas grup, lebih besar dari grup sebenarnya komunitas itu, komunitas yang ke arah mana? Mau ke arah komunitas yang pembegal, ya jadi pembegal gitu. Mau masuk komunitas yang korupsi, ya masuk jadi ke situ begitu ya. Seperti apa? Tetapi sekali lagi yang tadi saya katakan sangat bergantung juga pada relasi sosialnya, norma apa yang masuk ke dia gitu ya. Norma itu selalu berkontestasi. Ini supaya mengenal istilah-istilah sekaligus ya. Berkontestasi, berkompetisi gitu ya. Selalu ada norma-norma yang merugikan, yang sok menilai, ya, hobi menilai orang begitu ya. Tapi ada norma-norma yang sebenarnya norma agama juga gitu ya, norma yang hidup di masyarakat kita untuk memahami orang. Bagaimana ya orang bisa sampai seperti itu? Bagaimana kebijakan itu membentuk orang seperti itu? Jadi manusia bisa menjadi sumber masalah, tapi dia juga bisa menjadi sumber untuk perubahan. Itu sebabnya diciptakan manusia gitu kan ya, yang bisa memilih. Kira-kira gitu Pak. Saya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai individu itu tidak selalu bahwa kita itu sumber masalah gitu ya. Kalau kita sumber masalah, kita berarti masalahnya banyak banget gitu. Tapi juga apapun yang kita buat gitu ya, apapun yang kita buat dalam hidup ini memang ada masalah. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada solusi gitu ya, tidak ada penyelesaian. Penyelesaian itu pun juga dari kita gitu ya, dari kita sendiri gitu. Jadi kita pun juga bisa sebagai agen untuk menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan urban ini gitu. Nah, ini pun juga yang akan dilakukan oleh teman-teman peserta lomba gitu ya, peserta UPSI ini, Urban Problem Solving Competition ini gitu ya. Bagaimana kalian sebagai seorang remaja gitu ya, seorang remaja yang kemudian baru belajar tentang psikologi urban bisa turut menyelesaikan persoalan urban gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tiwi, ini tidak bicara tentang level gitu ya. Kalian pun sebagai remaja SMA juga bisa gitu ya, turut serta dalam atau berkontribusi kira-kira penyelesaiannya apa ya gitu ya. Itu pun juga bisa kami terima loh gitu ya. Itu menjadi satu hal yang menarik gitu.
Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bu Dewi ya. Ya, Pertanyaan ketiga. masih di 2. Mm-mm. Oke. Saya Oke, juga. selamat siang Bu. Kira-kira kalau saya ingin membahas tentang masalah kesenjangan sosial, apa saja ya permasalahan yang bisa saya dan tim bahas? Terima kasih. Tentang kesenjangan sosial ini Bu, kira-kira apa sih yang bisa dibahas oleh teman-teman peserta lomba ini? Sepertinya peserta lomba nih yang tanya. Ya, iya. Kesenjangan sosial itu Anda banyak sekali. Mungkin nanti apa namanya, sebagian dari PowerPoint nanti saya akan pilih lagi gitu ya. Bisa di share ke teman-teman ini ya. Jadi dia bisa melihat apa saja yang bisa dikembangin. Ini misalnya salah satunya begini. Salah satunya nih ya. Kesenjangan sosial itu kan bisa kesenjangan dalam hal biasanya itu karena diskriminasi ya. Jadi teman-teman bisa melihat searching apa itu diskriminasi ya. Karena diskriminasi itu bisa banyak basisnya. Bisa gender, bisa agama, bisa etnis, bisa ekonomi. Kesenjangan sosial tidak sama dengan kesenjangan ekonomi, tapi dia bertumpukan gitu ya, tumpuk-tumpuk. Kesenjangan sosial yang disebabkan ekonomi misalnya, Anda tidak perlu harus membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tapi Anda bisa misalnya mempersoalkan, ini supaya agak beda dikit gitu loh. Biasanya orang kalau ngomong kaya miskin kan disparitasnya ya, perbedaannya kayak apa. Tapi yang bisa Anda angkat misalnya saja, kenapa ya masyarakat kota umumnya, coba tanya sama teman-teman teman-teman SMA atau tetangga atau mungkin ayah ibu, om tante, kakek, nenek dan sebagainya, gitu ya. Tentang apa sih yang mereka pikir tentang orang miskin. Gitu. Nah, biasanya nih akan banyak atau mungkin juga di kau sendiri atau entahlah siapapun, saya juga sering kali masih berpikir begitu dan saya kemudian aduh kok masih pikir ini ya. Yaitu apa? Kita cenderung menstigma. Menstigma itu memberikan penilaian negatif yang mungkin ada benarnya, tetapi kalau kita melihat dari satu sisi, gitu ya. Orang biasanya melihat orang miskin dan dia nggak bisa maju, misalnya begitu, itu karena dia tuh gagal, dia tuh memang gagal sebagai individu. Nah, kalau tujuan Anda adalah untuk mengangkat harkat. Seperti tadi saya mengatakan pada Anda, pada teman-teman sekalian di sini, bahwa saya melihat teman-teman SMA S1, 2, 3 itu sebetulnya ya pada level yang sama. Sama itu sama berkemampuan sebetulnya. Hanya misalnya saya gitu sudah lulus apalah sampai S tong begitu misalnya. Nah, itu saya bisa mencapai situ kan hanya karena kebetulan saya lahirnya duluan dan cukup lama dibandingkan Anda. Jadi dan kemudian saya punya kesempatan gitu. Jadi saya bisa ke sana. Tetapi kan sebenarnya kemampuan Anda jauh lebih hebat daripada saya gitu ya. Misalnya memorinya pasti lebih bagus gitu. Ya, kemampuan menyerap itu pasti lebih bagus gitu. Saya sudah agak decay gitu ya. Nah, Anda mengangkat gitu. Misalnya orang boleh ngomong kesenjangan sosial ekonomi dari sisi ekonomi biasanya. Orang miskin itu gini. Tapi coba deh Anda angkat satu case gitu ya, satu kasus dekat-dekat Anda lah misalnya, di mana dia itu orang yang terdampak. Kalau ini sekarang kan pandemik ya, terdampak sangat kuat gitu ya. Kalau ini terdampak sangat kuat, tapi dia berusaha terus, dia berusaha keras untuk bisa nyekolahin anak misalnya. Atau kesenjangan sosial itu adalah juga diskriminasi akibat dari diskriminasi ya, bukan orangnya yang nggak mampu.
tapi akibat dari diskriminasi, pembedaan, ya, pembedaan, perlakuan yang membedakan, ya, dan antara satu orang dengan orang lain, karena orang lain ini dianggap nggak mampu, yang ini dianggap mampu. Jadi fasilitasnya lebih kuat di apa namanya? Ini saya harus admit di yang mampu. Misalnya teman-teman atau saudara-saudara kita yang difabel misalnya. Coba di sekolah Anda ada nggak fasilitas untuk itu? Ya, misalnya gitu. Loh, tapi ngomong ini bukan untuk menjelekkan sekolah loh. Ya, tapi untuk mengajak sekolah. Sekolah itu bisa jadi sekolah Anda atau sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Jadi nggak usah menunjuk pada institusi Anda gitu ya. Nggak aman soalnya. Lihat aja sekolah-sekolah yang lain, apakah sudah memperhitungkan apa namanya teman-teman difabel? Karena yang difabel itu kan mulai dari umur 0 sampai umur tua. Jadi ada yang seumuran dengan Anda. Di sekolah itu atau di institusi itu ada nggak ya, misalnya jalur untuk dia bisa pakai kursi roda, atau kalau dia pakai kruk, dia bisa mudah jalannya. Untuk dan tuli misalnya, ada nggak? Karena kalau tidak ada fasilitas, maka orang untuk mengembangkan kemampuannya itu juga akan terbatas. Gitu. Orang yang miskin secara uang itu kekurangan sekali, dia mau beli pulsa aja susah, gitu, sulit, gitu ya. Nah, untungnya sekarang pemerintah yang sekarang kasih itu pulsa, gitu. Tapi apakah langsung kena pada dia nggak tahu juga, gitu. Jadi kalau teman-teman mau membahas tentang kesenjangan sosial, Anda lihat diskriminasinya. Diskriminasinya itu apa? Maka akan nanti bisa masuk ke mana. Fokus saja ke orang tertentu. Berarti kalau boleh saya bilang, keywordnya adalah diskriminasi gitu ya, Pak ya? Diskriminasi, ya betul. Jadi ketika ada diskriminasi, disitulah ada kesenjangan sosial. Ya. Gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau kemudian kita bicara tentang kesenjangan sosial, temukanlah dulu ada diskriminasi atau enggak. Kalau ada diskriminasi berarti disitulah ada kesenjangan sosial. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Ini pertanyaannya cukup banyak yang masuk gitu ya, karena keterbatasnya waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu Dewi. Mungkin pertanyaan yang ke-6 Kak Alis. Saya tadi sudah melihat beberapa pertanyaan. Mungkin bisa sebagai pertanyaan terakhir Bu Dewi gitu ya. Apakah berarti setiap permasalahan kota itu saling berkaitan? Atau setiap masalah berdiri sendiri namun masing-masing masalah menyumbangkan dampak terhadap hidup orang perkotaan? Gitu. Bagaimana Bu Dewi mengenai hal ini? Ya Pak. Masing-masing itu tidak pernah lepas sendiri-sendiri begitu. Ya. Misalnya kalau teman-teman bisa dapat apa namanya, bisa dapat apa tuh PowerPoint tadi, enak gitu, karena kita bisa langsung melihat bagaimana keterkaitan satu sama lain gitu ya. Tadi yang saya tunjukkan itu kan yang saya tunjukkan misalnya persoalan berkaitan dengan misal nih kantong-kantong kemiskinan, ya, segregasi ekonomi, perbedaan kelas ekonomi, ya, kelas ekonomi, ya, itu pasti ada kaitannya dengan apa namanya isu gender dan fasilitas publik, pasti ada, gitu. Coba Anda lihat di kantong-kantong kemiskinan di kota Anda, gitu ya. Di situ itu gampang nggak orang untuk mendapatkan atau punya kamar kecil? Ya, kalau di daerah tempatnya itu rumahnya bedeng-bedeng begitu, atau kalaupun itu rumah ada apa namanya tuh apa namanya tembok, tapi saking kecilnya, ini biasanya di tempat kontrakan ya, buruh misalnya, itu nggak ada yang namanya WC sendiri, gitu. Nah, biasanya WC umum, gitu. Ya, WC umum. Nah, WC umum itu mau laki mau perempuan ya di situ, sehingga di situ berkemungkinan terjadi kekerasan seksual, besar kemungkinannya, bisa terjadi pada anak,
ya bisa terjadi pada perempuan, anak laki, anak perempuan, laki dewasa, perempuan dewasa, bahkan yang tua juga kekerasan seksual itu bisa terjadi pada semua, gitu. Terus apa namanya? Kalau WC-nya cuman ya segitu-gitunya, gitu ya, maka bisa terjadi ada konflik kelompok. Konflik kelompoknya itu apa? Konflik dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak punya suara, jadi yang ya sudah di daerah yang miskin. Ini kita ngomong yang miskin dulu ya. Di daerah itu, tapi ada yang jagoan, gitu ya. Terus dia punya rombongannya sendiri. Ada yang nggak jagoan, gitu. Sehingga itu akan bisa terjadi konflik di antara mereka. Belum lagi nanti ada konflik, bukan konflik, tentang kesehatan. Karena ngebersihinnya itu beragam rupa, gitu orang. Ada yang resian, ada yang aduh gitu ya. Jadi semua persoalan di dalam urban itu multi kausal. Ini teman-teman ya, ini kata penting. Multi kausal. Penyebabnya beragam dan selalu ada sejarahnya. Kesejarahannya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang Anda lihat, X begitu ya. Wah, terjadi apa namanya tuh keroyokan gitu. Keroyokan. Ini pasti ada persoalan di sebelumnya. Termasuk misalnya penggambaran di media. Media itu bisa media TV. Kalau media TV itu kan sebetulnya stimulasinya besar. Mata lihat, kuping dengar, apa namanya, warna gitu kan. Jadi kalau itu sering dimunculkan, maka di dalam memori tiap orang itu akan kuat sekali gitu. Kuat sekali. Oh, cara berantem tuh kayak gini nih. Cara begini nih supaya bisa masuk TV. Jadi kehebatan itu akan muncul. Nah, kemudian ada konflik sebetulnya kecil-kecilan begitu ya di antara kelompok ini misalnya. Belum lagi kalau itu adalah konflik yang dibuat. Hoax. Jadi setiap persoalan itu selalu multi kausal dan punya sejarah. Jadi kalau kita mau berkontribusi untuk apa pemikiran misalnya begitu, maka kita perlu melihat hal itu. Nah, jadinya kan kelihatannya kompleks. Ya memang kompleks. Betul. Memang kompleks gitu ya. Memang kompleks. Tapi teman-teman bisa saja menggambarkan bahwa saya akan fokusnya ke sini. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa bahwa ada persoalan ini, persoalan ini, persoalan ini. Nah, kalau Anda bisa punya bacaan, ya, makanya baca dari news itu penting, dan news-nya adalah news yang beres. Dan beberapa waktu ke belakang. Kalau Anda bisa itu, maka udah nanti dari SMA langsung S1-nya cuma 2 tahun, langsung S2, S2 2 tahun, langsung S3. Top. Gitu. Mantap ya, Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau boleh saya bilang kuncinya itu adalah persoalan urban itu selalu multikausal gitu ya. Artinya ketika ada suatu persoalan kita lihat dulu gitu ya. Kira-kira ini bisa menimbulkan apa gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Bu Dewi, menarik sekali gitu ya. Ada WC umum gitu ya, nggak ada sekatnya. Itu bisa jadi karena baru persoalan karena WC umum dan tidak ada sekatnya itu bisa timbul kekerasan seksual gitu ya. Kemudian tadi misalnya dalam artian gini, kalau saya tambahkan kasus bullying gitu, misalnya di masyarakat perkotaan, asal muasalnya dari mana? Mungkin dari media gitu ya. Dari media dia lihat dulu karena ada proses berpikir tadi ya, karena kita bicara psikologi ya, proses berpikir, kemudian dia melakukan modeling gitu ya. Modeling itu berarti mencontoh gitu ya, mencontoh sesuatu yang dia lihat, kemudian dia praktekkan. Kemudian disitulah timbul masalah bullying di masyarakat perkotaan. Jadi itulah yang kemudian dimaksudkan multikausal gitu ya, ketika kita bicara mengenai persoalan urban. Belum lagi, maaf, kalau yang bullying tadi, belum lagi begini. Kalau misalnya anak-anak yang melakukan bully, ya melakukan bully, itu berkemungkinan besar ya, tidak selalu, tapi berkemungkinan besar dia pernah mengalami menjadi korban bully, ya, perundungan. Bisa dari mana? Dari rumah, begitu. Orang yang melakukan bully misalnya di sekolah atau dimanapun,
itu karena dia boleh jadi karena dia mau menunjukkan pada dirinya sendiri paling tidak dan pada orang lain bahwa dia hebat. Dia bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain malu, takut, patuh pada dia. Gitu. Ya. Nah, karena apa? Karena dia selama ini sebelum-sebelumnya itu dia kekurangan itu gitu. Ya, jadi multikausal dan itu bisa terjadi di ranah yang beragam. Ranah itu area keluarga bisa, area sekolah bisa, area peer group, teman-teman kelompok bisa, area pertetanggaan bisa, area medsos. Bukan lagi. Oke, baik, kita udah di penghujung acara gitu ya. Jadi sekaligus saya mungkin bisa merangkum gitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tiwi gitu ya. Bahwa ketika kita bicara mengenai urban community atau kita bicara psikologi urban itu tidak semata-mata bahwa ketika kita tinggal di suatu kota, misalnya di kota Surabaya, maka kitalah masyarakat urban gitu ya. Tetapi kalau kita tinggal di desa, kita tinggal di pinggiran kayak gitu ya. Kemudian kita masih dapat akses fasilitas kota gitu ya. Kita masih bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas itulah kemudian kita masih bisa loh disebut dengan masyarakat perkotaan. Dan kemudian psikologi urban itu juga selama ada manusianya ya maka disitulah kita bisa bicara bahwa ini tentang psikologi urban kayak gitu ya. Kemudian tadi yang menarik di yang terakhir dari yang disampaikan oleh Bu Tiwi gitu ya bahwa ketika kita melihat persoalan urban gitu ya, apalagi ini untuk teman-teman peserta lomba ya, tadi kan kita melihat ada isu-isu subtema-subtema yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak panitia gitu ya. Ada tentang kepadatan penduduk, ada kemacetan, kemudian ada ada kesenjangan sosial gitu ya. Itu juga kita perlu lihat dulu gitu ya. Bisa jadi loh bahwa kepadatan penduduk itu bisa menimbulkan suatu persoalan baru lagi gitu ya. Persoalan baru apa? Misalnya kalau kita lihat di kota Surabaya, makin banyak tanah-tanah itu dibangun apartemen lah, dibangun apa gitu ya, sehingga makin padat gitu ya, kayak ruang hijaunya itu makin tipis gitu. Ini tidak hanya kalau kita bicara di kota Surabaya gitu ya, tapi di kota-kota lain pun juga bisa berpotensi seperti itu. Katakanlah di kota asal saya gitu ya, di kota Jogja. Dulunya banyak sawah, tapi sekarang tuh makin banyak pembangunan gitu ya, karena makin banyak penduduknya juga gitu ya, dan makin banyak orang datang ke Jogja gitu ya. Ini menimbulkan suatu persoalan baru. Nah, inilah yang kemudian bisa teman-teman pelajari dan Bapak Ibu guru dapatkan gitu ya, bahwa kalau kita ingin melihat sesuatu, maka kita perlu lihat secara lebih dalam. Kebenaran beritanya seperti apa? Apakah itu bisa menimbulkan persoalan lain atau enggak? Dan pastikan itu hoax atau enggak. Tadi kan Bu Dewi sudah ini nih menuliskan di kolom chat gitu ya. Coba pakai hoax buster tools gitu ya. Itu untuk membantu teman-teman apakah berita itu hoax atau enggak kayak gitu. Mungkin itu ya Bu Dewi ya yang bisa kita rangkum. Mungkin sebelum saya akhiri bisa ada closing statement sedikit gitu Bu ya. 1 menit mungkin Bu dari Bu Dewi. Silakan Bu. Baik, kepada Bapak Ibu guru, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman SMA. Ini kata-kata yang saya coba untuk saya kuatkan juga ke diri saya sendiri, bahwa persoalan itu akan terus berkembang, persoalan yang merendahkan hak dan martabat manusia itu akan terus-menerus berkembang. Karena persoalan itu bisa merupakan persoalan yang memang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, tetapi kita sebagai manusia Indonesia ya, yang mempunyai ya orang mungkin mengatakan lucu atau gimana ya. Kita punya Pancasila ya yang itu harus masuk betul ke diri kita karena nilainya sangat tinggi. Kita juga mempunyai agensi, kemampuan untuk membuat keputusan. Kita juga mempunyai kekuatan. Maka setiap dari diri kita sebetulnya mampu untuk berkontribusi pada upaya, pada proses gitu ya. Proses upaya untuk
ngatasi beragam persoalan dari level apapun, sesederhana apapun. Yang paling sederhana adalah kita tidak merendahkan orang. Apapun latar belakangnya, mau agama, mau gendernya, mau orientasi seksualnya, mau apapun ekonominya. Kita tidak merendahkan orang, dan terus berpikir, apalagi yang bisa dilakukan, apalagi yang bisa dilakukan. Karena semua ada di depan kita, tinggal kita saling bantu, bergotong royong untuk membuka alternatif yang ada sebetulnya, tersedia di depan kita. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiwi, bagus sekali gitu ya. Semoga ini membuka wawasan kita gitu ya mengenai psikologi urban, dan bagus sekali kata-kata Bu Tiwi yang terakhir bahwa kita perlu bergotong royong di sini, bahwa yuk kita sama-sama, kita tidak memandang level gitu ya. Mau itu SMA, mau itu SD, SMP gitu ya. Kita tetap bisa punya kontribusi masing-masing. Kita punya cara sendiri-sendiri untuk berkontribusi untuk mengatasi persoalan urban gitu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sebagai penutup, saya serahkan kepada Kak Jonathan untuk menutup webinar kali ini. Silakan Kak Jonathan. Terima kasih kepada moderator kita, Pak Taufik, dan juga yang pasti narasumber kita, yaitu Ibu Endah Triwiati, atau yang biasa dipanggil Bu Tiwi. Oke, webinar ini sudah selesai, tapi sebelumnya mari kita berfoto terlebih dahulu. Untuk si PDD bisa tolong bantu. Oke, baik. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, silakan bisa dibuka dulu kameranya. Nggak apa-apa, nggak perlu malu-malu, nggak ada yang gigit kok di sini. Saya sendiri yang nggak punya latar belakang. Nggak bisa soalnya, mesti punya apa namanya tuh latar hijau itu ya, baru Oh, baru bisa. Saya nggak punya, ya udah nggak apa-apa. aslinya aja. Halo Bu Hani. Ayo. Mari kita nyalakan videonya. Zero tuh yang malah nyalain sendirian. Oke. Lindawati, Ingwei, Sarah, Vanessa, Paula. Belum kelihatan. Oke, thank you Rika. Wajahnya dong. Thank you Ingwei. Thank you Eugene, Honda, Audrey juga. Thank you. Sarah, Jessica. Oke. Kalau saya salah panggil ternyata tuh guru, yang mohon maaf. Iya. Banyak kan guru-guru muda, Bu, memang. Yang guru yang Iya, guru-guru muda, Bu, soalnya, Bu. Pendampingnya. Yang muda berkarya. Iya. Cie. Saya pengen kenalan nih sama Bu Guru dan Pak Guru, boleh nggak ya? Jadi sama teman-teman jelas pasti deh. Nah, oke. Ada kucing, Putri Kaila. Kucingnya, ya Allah, kucingnya lucu. Ada foto kucing. Putri Kaila wajahnya kayak apa ya? Apakah wajahnya seperti kucing? Sudah siap semua. Nanti ini saya akan fotonya 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, dan acara ini sudah selesai. Silakan yang mau keluar boleh untuk live room. Kak Suri. Ya, kenapa? Feedbacknya.
Oh iya, feedback-nya. Ya ampun, sering sekali lupa nggak namanya. Apakah ini tanda-tanda saya sudah mulai tua? Nggak tahu dah. Enggak, kamu mengalami masalah urban. Oh, mungkin. Jadi silakan yang kepada Bapak Ibu guru maupun peserta di sini untuk memberikan feedback terkait webinar. Di link yang sudah ada di situ, linknya mungkin bisa di copy paste ke chat, atau mungkin yang ada punya QR scanner boleh langsung aja di scan QR code-nya. Bebas yang mau feedback. Apakah narasumbernya, moderatornya, atau mungkin yang dari tadi ngomong. Oh, boleh toh? Oh, boleh ya. Kasih feedback. Bukannya peserta. Oke, saya cabut dulu ya. Terima Terima kasih. kasih Bu Baik, Tiwi. terima kasih Bu Tiwi. Baik, terima kasih Bu Terima Dewi. kasih Bu. Jonathan, maaf ya. Nggak apa-apa Bu, santai Bu. Aku soalnya jadi panik. Terus, wah ini rajin banget ini. Iya, terima kasih Bu Tiwi. Sama-sama, yuk, dadah. Yuk. Isabel, Paula, Putri, Kaila, yang gambar kucing tadi. Sarah, Jessica, dan juga Yohana.